Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan materi kita, yaitu dengan materi penyajian data statistik. Kita teruskan materi yang minggu lalu, distribusi frekuensi dan grafik ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai bagaimana membentuk tabel distribusi frekuensi. Ada beberapa teknik dalam pembentukan tabel distribusi frekuensi, yaitu yang pertama yaitu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam menentukan tabel distribusi frekuensi, kita menentukan banyaknya kelas terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas, kita menggunakan rumus Turges. Rumus Turges ini rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Ya. N-nya ini adalah banyaknya data. Ya. Nah, kemudian setelah kita menentukan banyaknya kelas, kita akan menentukan lebar kelas atau disebut juga dengan interval kelas. Rumusnya yaitu C ini arti lebar kelas ya, sama dengan R dibagi K. R ini artinya rentang atau jarak antara angka terbesar sampai ke angka terkecil. Jadi rumusnya R ini adalah angka terbesar dalam data yang kita peroleh dikurangi dengan angka terkecil. Ya. Nah, kemudian dibagi dengan K dengan banyaknya kelas. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya sebagai berikut. Nah, ini ada contoh soal menghitung frekuensi data. Nah, diketahui ada data sebanyak 25 mahasiswa ya. Ada data berikut merupakan nilai ujian mata kuliah statistika 1 dari 25 mahasiswa. Nah, diperoleh data hasil ujiannya adalah ada yang dapat nilai 27, ada yang dapat nilainya 88, 65, 89, 80, 79, 94, 62, 60, 67 sampai terakhir ada yang dapat 66. Nah, setelah kita hitung jumlah mahasiswanya ada 26. Maka dari soal ini kita ditugaskan bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Kemudian juga kita menentukan batas kelas, tepi kelas dan titik tengah. Kemudian kita juga akan membuat tabel distribusi frekuensi relatif dan seterusnya. Nah, maka kita bisa jawab ya. Perhatikan tabel berikutnya, kita bisa jawab. Yang pertama sesuai dengan dikatakan sebelumnya. Yang pertama kita membuat tabel distribusi frekuensi ini dengan cara menentukan banyaknya kelas. Nah, menentukan banyaknya kelas, kita ingat rumusnya pakai Sturges ini adalah 1 ditambah 3,322 log N. N-nya jumlahnya 25. Nah, log 25 itu nilainya adalah 1,398. Maka kita kalikan dengan 3,322. Selanjutnya kita jumlahkan dengan 1, maka diperoleh K-nya itu adalah 5,644. Nah, karena dia 5,644, kita bulatkan menjadi 6. Jadi diperoleh jumlah kelasnya itu ada 6. Jadi ada 6 tahapan jumlah kelasnya. Yang kedua, kita menentukan besarnya interval kelas atau lebar kelas. Rumusnya yaitu C sama dengan R dibagi K. R itu adalah rentang, K itu adalah kelas. Nah, rentang atau range ini rumusnya adalah angka terbesar dari data yang ada. Angka terbesarnya itu adalah 94 dikurangi dengan angka terkecil. Dari data yang ada, angka terkecilnya 27. Maka diperoleh R-nya itu sama dengan 67. Ya, kita hitung 67. Ya. Maka kita bisa menghitung C atau lebar kelasnya ini adalah 67 ya. Kita bagi dengan banyaknya kelas 6. Ya. Maka diperoleh hasil adalah 11,167. Maka lebar kelasnya itu atau isi di dalam kelas itu adalah 11,67. Nah, ini bisa kita bulatkan ya, karena tidak ada nilai yang ini. Pokoknya kalau lebih dari ada koma kita bulatkan ke atas saja. Berarti ini ada 12 ya. Jadi di dalam satu kelas itu ada 12 anggota ya. Nah, setelah kita peroleh ini, kita teruskan membuat tabelnya.
Tadi tabelnya diperoleh 6 kelas, kita hitung 6 kelas ya. Ini kelas yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Nah, untuk memulainya kita lihat data terkecil. Data terkecilnya kita lihat adalah 27. Nah, isi kelasnya tadi ada 12 ya. Isi kelasnya ada 12. Maka kita hitung sebanyak mulai dari angka 27 sampai ke angka ke-12. Kita hitung sama-sama. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Berarti ada 12. Kalau kita lihat angka dari 27 sampai 38 ini ada 12 anggotanya. Kemudian setelah 38 berarti kan 39. 39 juga di kelas kedua tuh harus 12 juga. Jadi mulai dari 39 sampai ke 50 harus ada 12 juga. Di kelas ketiga juga harus ada 12 juga. Di kelas keempat juga harus ada 12 juga. Di kelas ke-5 juga harus ada 12 juga anggotanya yang di dalam. Di kelas yang ke-6 juga harus 12 juga. Nah, setelah kita menentukan rank kelas ini, maka kita bisa lihat ada berapa sih nilai ya yang memperoleh nilai dari 27 sampai 38. Kita lihat dari 27 sampai 38 ada berapa? Sampai 38. Oh, tidak ada, cuma ada 1. Kita tulis 1 di sini. Kita tulis 1. Kemudian berapa orang yang dapat nilai 39 sampai 50? Kita lihat. Dari 39 sampai 50. Dari 39 sampai 50 kita lihat dari 39 sampai 50. Berarti ini 1 ya, ini 1. Kemudian ini 2, ini 3. Ada 3, maka kita tulis ini ada 3, atau kita buat turusnya gini ya, ada 3. Kemudian kita lihat yang dapat nilai dari 51 sampai 62. 51 sampai 62, berarti 51 sampai 62 1 ya. Sampai 62 ya. 511 mana lagi? 162. 2 ya, 1 mulai dari sini aja ngambilnya dari ini ya, 1 2 ya, 3 ya, 4 ya, 5, ada 5 ya. Kita ada 5, kemudian dan seterusnya. Ya, maka setelah kita masukkan, nah ini namanya frekuensi. Jadi frekuensi ini kita artinya di dalam kelas 27 sampai 38 ini ada 1 yang memperoleh nilai 27 sampai 38, yang memperoleh nilai 39 sampai 50 itu ada 3 orang mahasiswa, yang memperoleh nilai 51 sampai 62 itu adalah 5 orang, yang memperoleh nilai 63 sampai 74 itu adalah 8 orang, yang memperoleh nilai 75 sampai 86 itu ada 5 orang, yang memperoleh nilai 87 sampai 98 itu ada 3 orang. Total mahasiswanya ada 25. Nah, kemudian kita teruskan yaitu dengan batas kelas. Nah, ini batas kelas ini ada batas bawah kelas, artinya batas bawah kelas, batas atas kelas. Nah, ini nama yang sebelah kiri ini batas bawah kelas, yang sebelah kanan ini adalah batas atas kelas. Kemudian yang tepi batas kelas atau tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas ini kita lihat rumusnya adalah batas bawah kelas ditambah 0,5, maka nilainya dikurangi 0,5, dikurangi 0,5, maka nilainya 27 dikurangi 0,5 adalah 26,5. Kemudian yang ini 39 dikurangi 0,5 adalah 38,5. Yang ini 51 dikurangi 0,5 adalah 50,5 dan seterusnya sampai ke bawah. Begitu juga dengan tepi atas kelas, yaitu nih atas kelasnya kan di sini kan 38 ya. 38 ditambah dengan 0,5 menjadi 38,5. Kemudian yang kedua 50,5, yang ketiga 62,5 dan seterusnya sampai 98,5. Nah, ini ya. Kemudian kita cari nilai tengah. Nah, nilai tengah artinya nilai yang ada di tengah-tengah dalam tiap kelas ini. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nilai tengah ini adalah dengan cara menjumlahkan batas bawah kelas dengan batas atas kelas kita bagi 2.
jumlah batas bawah kelas ditambah dengan batas atas kelas kita bagi 2. Jadi 27 ditambah 38 kita bagi 2 hasilnya 32,5. Ya, kelas yang kedua 39 ditambah 50 hasilnya dibagi 2 hasilnya 44,5. Kelas yang ketiga 51 ditambah 62 kita bagi 2 hasilnya 56,5. Kelas ketiga 63 ditambah 74 kita bagi 2 hasilnya adalah 68,5 dan seterusnya. Nah, ini kita mencari nilai tengah ya. Ya. Sekali lagi, nilai tengah itu adalah penjumlahan dari batas bawah kelas ditambah batas atas kelas dibagi 2. Baik, nah selanjutnya inilah sudah menjadi namanya tabel distribusi frekuensi ya. Jadi dari tabel dari data yang ada kita buat namanya tabel distribusi frekuensi ya ini. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi ini ya kita yang lainnya adalah ada namanya tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, relatif ini artinya satuannya persentase ya. Nah, persentase yaitu kita lihat ya contohnya di sini ya. Kita lihat total persentasenya kan ada 100%. Nah, kita lihat dari tabel yang di atas ya. Frekuensi kelas 27 sampai 38 kan jumlahnya 1. Maka 1 dibagi 25 kali 100%. Jadi 1 dibagi 25 kali 100. Maka hasilnya adalah 4%. Ya, 4. Kemudian yang kelas kedua, kelas 2 itu kita lihat frekuensinya ada 3. Ada 3 ya. Nah, jadi frekuensi relatifnya bagaimana? 3 dibagi 25 kali 100 sama dengan 12. Yang ketiga ya, ini ada nilainya. Kita lihat frekuensi kelas yang ketiga ada 5. Berarti 5 dibagi 25 dikali 100, nilainya 20. Yang kelas keempat, ya keempat ini yang keempat, ya nilainya 8, frekuensinya 8, maka 8 dibagi 25 kali 100 dan seterusnya, ya dan seterusnya, maka kita bisa peroleh ini nilai, ya. Begitu juga dengan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, artinya kurang dari kita ambil dari yang nilai yang terkecil. Kalau misalkan ada berapa jumlah frekuensi yang kurang dari yang nilainya kurang dari 27, ada nggak? Tidak ada, 0. Maka hasilnya 0. Maaf, yang ini hasilnya 0. Kita lihat lagi di sini. Berapa nilai yang kurang dari 39? Ada 39, ada berapa orang? Kita lihat dari sini nilainya. Kurang dari 39 ada 1. Berarti ada 1, ya. Ada 1. Yang kurang dari 51, ada 51 yang kurang dari 51, berarti ada 3 ditambah 1 berarti 4. Nilainya 4. Yang kurang dari 63, kita lihat kurang dari 63. Maka kita lihat ini ada 5 ditambah 3 tambah 1, 9. Hasilnya 9 dan seterusnya. Begitu juga dengan frekuensi kumulatif atau lebih, ya. Nah, coba Anda nanti perhatikan ini bagaimana nilai yang lebih dari 27 ada nggak? Ada yang 27. Kita lihat nilai yang lebih dari 27. Berarti yang nilainya lebih dari 27. Berarti mulai dari sini ada 25. Berarti 25 dan seterusnya ke bawah. Ya.